Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shallallahu Muhammad, seluruh makhluk yang ada di lautan. Jadi seminggu ini banyak hal yang kezaliman yang terjadi. Di mana-mana kezaliman terjadi, ya, menyedihkanlah. Dua kebodohan yang nyata. Kebodohan pertama adalah orang-orang sombong yang melakukan kezaliman itu. Dan kebodohan kedua adalah umat muslim yang tidak mau memerangi mereka, justru memberikan profitnya kepada mereka. Dua kebodohan yang nyata. Kemarin saya membaca, ya, ada dua guru. Kalau bukan guru itu kayaknya kepala sekolah mungkin, ya, di Luwu, Sulawesi Selatan. Jadi mereka di penjara gara mereka meminta sumbangan untuk membayar gaji honorer yang belum dibayar. Jadi yang zalim itu pemerintah, ya, pemerintah Sulawesi Selatan dengan pemerintah Luwu. Ternyata yang paling kena efek mulyono memang bagian pemerintah, ya. Mereka sedang menunjukkan mereka lah orang zalim yang sedang berkuasa. Menyedihkanlah pemerintah ini. Jadi itu lucu gitu. Mereka itu sedang menutupi keburukan pemerintah itu. Justru mereka yang ditangkap di penjara. Bukti saking zalimnya pemerintah itu gitu. Seharusnya kalau kalian dapat berita seperti itu, kalian kasih tuh kayangan bunga untuk guru-guru. Bayar gaji honorer 2 kali lipat. Tapi yang kalian lakukan malah memenjarakan orang-orang yang mencoba mencari solusi dari kebobrokan kalian. Sallallahu Muhammad ikan zebra. Kenapa ya orang zalim itu begitu bodoh dengan kesombongannya? Padahal mereka nggak bisa menciptakan darah yang mengalir pada tubuh mereka sendiri. Jangankan menciptakan darah, mengendalikan detak jantung saja nggak bisa, mengendalikan tubuh mereka saja nggak bisa. Kebodohan terbesar manusia itu adalah bersikap sombong. Mereka melakukan kezaliman karena mereka merasa berkuasa. Mereka merasa memiliki kekuatan. Padahal semua kekuatan itu punya Allah. Dan saat Allah memperlihatkan betapa besar kekuatannya, saat itulah kamu nggak punya daya upaya apa-apa. Dan kekuatan yang terbesar yang akan Allah tunjukkan itu nanti di Gaza. Maka saya berharap umat muslim segera bersatu dan membuat pasukan perang untuk Gaza. Gak perlu kamu memerangi kaum munafik ini, jangan. Karena US dollar masih kuat. Kalau kalian paham strategi, hancurkan dulu otaknya. Itulah Zayas Lakatullah. Kalau Zayas Lakatullah udah hancur, nanti tinggal kaum munafiknya. Dan kayaknya tugasnya Imam Mahdi, ya, kaum munafik. Berarti sebelum Imam Mahdi datang, tugas kita memang Zainis Lakatullah nih. Keluarkan dulu makhluk-makhluk terkutuk ini. Habisi seluruh Zainis yang memakai senjata dan keluarkan Zainis sipil. Zainis yang tidak menggunakan senjata harus keluar dari tanah Syam. Dan umat muslim harus bersatu untuk menghentikan ini. Ya, semoga guru-guru itu segera dikeluarkan lah, ya. Saya juga nggak tahu apakah pemerintah Jahanam itu mendengarkan ini. Kalian kalau berbuat zalim itu kira-kira gitu kan.
Tapi jangan diperangi. Kalau kalian mau perangi, Zionis aja langsung. Zionis dulu, akarnya dulu, otaknya dulu. Kaum munafik itu belakangan. Setelah US dollar hancur baru. Kalau enggak, kejadiannya nanti kayak Papua ya, kalau atau Aceh. Tapi kan Aceh sampai SBY kayaknya. Kalau Papua sampai sekarang. Makanya lebih baik bersatu lawan otaknya dulu. Sampai mata uang internasional ini hancur. Kalau udah hancur baru. Tapi sallallahu alam. Kemarin saya membaca, oh iya, sebelum itu sebenarnya saya sendiri sering ya mengalami orang-orang yang berbuat zalim. Tapi ini baru skala besar, skala pemerintahan. Karena kalau nggak salah udah masuk ke Sulsel ya perkaranya, kan dari Luwu langsung ke Sulsel. Pasti Sulsel itu di penjara kayaknya 1 tahun. Jadi kasus-kasus ini saya juga pernah ngalamin, mulai dari kuliah gitu kan. Kalau kuliah ya masih fakultas lah. Waktu itu ada kelompok dan saya masuk kelompok itu. Mereka membersihkan sebuah tempat paling jorok di fakultas. Mereka cuma minta 1. Kelompok mereka itu diberikan ruang gitu kan. Ini nggak dikasih sama dekan. Katanya waktu itu memang kelompok itu banyak negatifnya ya. Sampai sekarang pun kayaknya masih ada ya negatifnya. Beberapa tahun lalu mungkin. Tapi saya hanya waktu itu merasa tidak adil lah. Padahal kan mereka yang membersihkan tempat itu. Maksudnya cuma diizinkan memakai tempat itu aja nggak bisa. Yang bersihkan kan mereka.